Pernah merasa lelah karena sudah melakukan semuanya, tapi uang kok belum datang juga? Di video sebelumnya, kita sudah membahas rahasia uang. Kalau ternyata uang itu lebih suka kepada orang yang memiliki kesadaran. Yang belum nonton video sebelumnya, sudah saya siapkan link di bawah video ini. Silahkan ditonton. Orang mungkin akan bertanya, sudah dapatkan peluang dan sudah berusaha, sudah memperbaiki diri, sudah tidak iri, tapi uang kok belum datang juga? Jawabannya ada 3 hal yang sering dilupakan dan tidak disadari oleh kebanyakan orang. Yang pertama, coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Seorang petani, ketika dia menanam padinya, pertanyaannya, apakah besok, minggu depan, bulan depan, sudah langsung dipanen? Kan tentunya tidak. Petani akan tetap merawat tanaman padinya setiap hari. Meskipun hasilnya belum terlihat, banyak orang berhenti terlalu cepat karena merasa usahanya tidak langsung menghasilkan uang. Padahal bisa jadi hasilnya sedang bertumbuh. Pelajaran apa yang bisa diambil dari analogi kehidupan sehari-hari seorang petani yang menanam padinya, hasilnya belum kelihatan dan tidak langsung dipanen? Banyak orang mengira bahwa pelajaran yang bisa diambil dari analogi kehidupan sehari-hari petani adalah pelajaran kesabaran. Kalau cuma pelajaran kesabaran, banyak orang akan mengatakan, saya sudah belajar sabar, kesabaran saya tanpa batas, stok kesabaran saya itu masih banyak. Tapi kenapa uang masih juga belum datang? Itulah mengapa di awal penjelasan bahwa ada 3 hal yang sering dilupakan dan kebanyakan orang tidak sadari. Dan hal pertama, saya menganalogikan dalam kehidupan sehari-hari seorang petani. Tidak langsung mengatakan bahwa hal pertama adalah kesabaran. Tidak. Coba kita lihat realita yang ada. Banyak orang sudah bekerja keras, sudah berusaha, sudah sabar. Kok uang juga nggak datang? Ada apa? Ada rahasia apa? Jadi, sabar menunggu hasil, sabar menunggu datangnya uang, itu salah. Itu nggak salah. Cuma sabar itu levelnya bawah. Ibarat pendidikan formal, itu kelas SD. Naik lagi, ada pendidikan SMP. Naik lagi, ada SMA. Naik lagi, S1 dan seterusnya. Jadi, sabar itu level bawah. Naik lagi ke atas. Artinya bahwa ada lagi pemahaman yang lebih dari kesabaran. Apa itu pemahaman di atas kesabaran? Pertama, bahwa itu adalah proses. Proses bertumbuhnya hasil. Bibit yang ditanam, prosesnya itu dimulai dari bawah, dari akar yang tidak kelihatan, tapi dia sedang berproses, sedang bertumbuh untuk menghasilkan. Nanti ada yang mengatakan, proses itu sudah saya lakukan, tapi kok masih kayak gini-gini aja, gak ada pertumbuhan. Naik lagi pemahamannya. Yang kedua, bahwa itu tidak sekedar proses, tapi itu rumus, itu pola, harus diikuti. Kalau tidak diikuti rumus ini, tidak diikuti polanya, ya hasilnya salah, gak akan berhasil. Oke,
rumus, pola itu sudah dilakukan. Tapi kok hidup kayak gini juga, gak ada perubahan sama sekali. Uang kok gak datang. Naik lagi pemahamannya. Yang ketiga, ini tidak hanya sekedar rumus, ini bukan cuma sekedar pola, tapi ini adalah hukum semesta. Apa itu hukum semesta? Hukum semesta itu, saya contohkan, kayak lempar ke atas, jatuhnya ke bawah, yang disebut dengan hukum gravitasi bumi. Itu memang begitu. Mau dibantah, lempar ke atas, jatuh ke atas, kan tidak. Naik lagi pemahamannya yang keempat, ini nggak hanya sekedar sebagai hukum semesta, tapi ini adalah ketetapan Sang Pencipta. Disinilah kebanyakan orang itu nggak menyadari bahwa mulai dari sabar, berproses, mengikuti rumus dan pola, bahwa itu hukum semesta, dan ternyata ini adalah ketetapan, ketentuan sunatullah Sang Pencipta, ditolak, gak diterima. Berarti ya Tuhan ditolak, Sang Pencipta itu ditolak. Apa yang terjadi? Sang Pencipta aja ditolak, gak diterima. Makanya banyak realita yang ada karena menolak. Ya lebih banyak apa yang di muka bumi ini, yang kaya apa yang susah, banyak orang baik apa orang jahat, kan itu yang terjadi karena menolak, gak menerima. Ketika menolak dan gak menerima, ya jangan kaget kalau hasil itu gak sesuai yang diinginkan. Saya kasih contoh lagi. Manusia atau bayi ketika baru lahir, kan gak ada langsung berdiri, berjalan, dan berlari. Itu kan tidak ada. Dan ketika bayi baru lahir, gak bisa berdiri, gak bisa berjalan, gak bisa berlari, orang tuanya protes, ibunya marah. Kan tidak diterima kan ketetapan itu kan. Sampai di sini sudah mulai menyadari yang selama ini apa yang dilakukan. Tanpa sadar, Sang Pencipta itu ditolak. Jadi bukan Sang Penciptanya yang membuat ciptaannya hidupnya susah. Orang beragama gak bertuhan. Belajar lagi kesadaran beragama, apapun agamanya. Jadi mulailah belajar bertumbuh kesadarannya. Mulai dari sabar, proses. Ini adalah rumus, pola, hukum semesta. Sampai pada ini adalah ketetapan Sang Pencipta. Ini baru tahap pertama tentang rahasia Allah. Nanti saya akan membuat lanjutan dari video ini. Terima kasih.